Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Akang Atok. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep dasar sosiologi pemerintahan. Jadi dalam kali ini kita mengulas tentang seputar apa saja sih yang kemudian menjadi pembahasan di dalam kajian-kajian dalam sosiologi pemerintahan, karena ada beberapa perspektif yang lain, ada sosiologi industri, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi militer dan sebagainya. Nah, kali ini kita menggunakan perspektif atau pendekatan apa saja yang digunakan di dalam mengkaji sosiologi pemerintahan. Nah, saya tulis dulu. Titik tekannya di dalam sosiologi pemerintahan itu ada beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan teoritis. Pendekatan teori ini adalah pendekatan teori yang digunakan di dalam sosiologi. Jadi sosiologi pemerintahan itu menggunakan membaca pemerintahan dari sudut pandang sosiologi. Jadi bagaimana masyarakat dibangun di dalam lingkup pemerintahan. Nah, pertama ada teori. Teori-teori yang biasanya digunakan di dalam kajian sosiologi pemerintahan itu yang pertama ada struktur fungsional atau fungsionalisme struktur. Nah, fungsionalisme struktur ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Talcott Parsons. Yang kedua, ini ada teori konflik. Teori konflik ini kita ngambil dari pertama Lévi-Strauss dan Ralph Dahrendorf. Yang berikutnya ada lagi pendekatan hegemoni, teori hegemoni. Hegemoni ini dari Antonio Gramsci. Ada lagi menggunakan pendekatan teori kewenangan. Tapi kewenangan ini sebenarnya lebih kepada konsep turunan. Jadi pendekatan secara umum yaitu menggunakan tiga teori ini. Nanti akan berkembang yang berkembang menjadi beberapa pendekatan-pendekatan. Nah, pertama saya jelaskan mengenai fungsionalisme struktur. Fungsionalisme struktur itu satu ditandai adanya peran, kedua ditandai adanya fungsi. Jadi di dalam model struktur ini adalah bagian dari sistem yang sudah ada. Dalam hal ini bisa jadi pemerintah atau bisa lembaga sosial, lembaga atau institusi sosial yang kemudian di situ ada satu kesatuan sistem
yang kemudian ada struktur. Lah, di dalamnya itu kemudian ada yang namanya peran dan fungsi. Jadi orang ketika mendapatkan posisi tertentu, dia memiliki fungsi tertentu. Nah, itu fungsionalisme struktur. Jadi struktur-struktur dibangun secara fungsional. Fungsinya untuk ini, fungsinya untuk ini, fungsinya untuk ini. Jadi kecenderungan dari fungsionalisme struktur adalah keseimbangan. Sehingga yang dibangun adalah posisinya begini. Jadi tidak ke kanan juga tidak ke kiri, posisinya di tengah, seimbang. Nah, kemudian karena dianggap pemerintah itu tidak boleh hanya bersifat fungsional saja, maka ada pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan dari teori konflik. Teori konflik ini memprotes atau mengkritik adanya praktek dari teori struktur fungsional atau fungsionalisme struktur. Jadi masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya sesuai fungsinya saja, tapi dia harus bisa mengontrol pemerintah misalnya. Dalam hal ini mengontrol dalam artian begini, ketika pemerintah ketika menjalankan fungsinya tidak sesuai fungsinya itu, sehingga terjadi keselewengan, sehingga ada dominasi kewenangan, maka di situ pentingnya pendekatan menggunakan konflik, sehingga masyarakat didorong untuk ikut ambil bagian untuk mengkritik. Nah, kritik ini fungsinya adalah ikut mengontrol bagaimana kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah, yang dikedap oleh pemerintah itu tidak sewenang-wenang, sesuai kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Itulah ketika tidak terjadi fungsi-fungsi yang berjalan, maka konflik yang berjalan, sehingga muncullah gerakan sosial, muncullah demonstrasi, muncullah protes, petisi dan sebagainya lain. Itu adalah gaya-gaya yang dipakai di konflik. Yang berikutnya adalah hegemoni. Nah, hegemoni ini digunakan untuk mencermati pemerintah ke bawah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu seakan-akan menghegemoni masyarakat. Ini adalah kelanjutan dari praktek kewenangan, praktek kebijakan dan sebagainya, sehingga ada dominasi, kemudian muncullah hegemoni, gitu. Jadi di dalam kajian sosiologi pemerintahan itu beberapa pendekatan teori ini. Nah, nanti saya tambahkan lagi beberapa teori lagi. Yang berikutnya ada pendekatan masyarakat. Nah, karena sosiologi mempelajari tentang masyarakat, maka masyarakat apa saja yang kemudian terlibat di dalam hal ini? Satu adalah civil society atau masyarakat sipil. Yang berikutnya adalah masyarakat militer. Yang berikutnya adalah pasar. Nah, kecenderungan ini adalah kecenderungan masyarakat yang banyak dibangun menggunakan cara-cara NGO. Secara organisasi ini dibangun menggunakan NGO.
Tapi biasanya ada model LSM, model-model kecil organisasi-organisasi yang itu memiliki kecenderungan tertentu, misal mau mengadvokasi, mau melakukan gerakan, nah ini masuk dalam kelompok-kelompok civil society. Nah, kelompok militer ini ada TNI dan sejenisnya. Nah, pasar ini adalah kelompok-kelompok pemilik usaha. Nah, kelompok-kelompok ini sering disebut sebagai triangle iron. Jadi ada hubungan antara masyarakat sipil, militer, dan pasar. Sehingga dari ketiganya ini bisa dibolak-balik, tiga kecenderungan itu kemana. Misal contoh begini, ketika militer dengan pasar ini berkolaborasi, yang kemudian ada kecenderungan lebih besar pada militer, maka ketika pemimpin yang jadi itu adalah kalangan militer, maka gaya yang dipimpin adalah gaya-gaya model otoriter karena kecenderungan ini. Masalah pemilik usaha ini adalah dorongan saja. Nah, kecenderungannya lebih besar di sini. Nah, berbeda dengan kecenderungannya yang di sini. Kecenderungannya adalah bagaimana memobilisasi massa untuk sedapat mungkin mengumpulkan massa untuk kepentingan kapitalisme. Nah, ini bedanya. Kalau ini gaya yang dipakai otoriter, gitu. Nah, sekian penjelasan saya. Nanti kita sambung pada pertemuan kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.